Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Sembilan gelar juara dunia telah direbut oleh Valentino Rossi selama bergelut di dunia MotoGP. Namun hanya ada 3 gelar yang paling berarti baginya. Kepada Motorsport, Rossi menyebutkan gelar apa saja yang membuatnya sangat berkesan. Paling tidak ada 3 gelar juara dunia yang saya soroti. Saya rasa yang pertama adalah 2001, ketika berhasil memenangi gelar terakhir di kelas 500cc yang memakai motor bermesin 2 tak. Berikutnya kemenangan pada 2004, saat saya berhasil menjadi juara dunia MotoGP bermesin 4 tak untuk kali pertama bersama Yamaha. Biasanya karir Anda akan mulai habis ketika mendekati usia 30 tahun. Tetapi ketika itu saya meminta pemasok ban untuk saya diganti dari Michelin ke Bridgestone. Itulah salah satu penyebab mengapa saya mampu bangkit pada 2008 dalam perjalanan merebut gelar MotoGP 2008. Saya berhasil mengalahkan sederet pembalap top saat itu, seperti Jorge Lorenzo, Stoner, dan Dani Pedrosa. Dalam mempersiapkan naik kelas ke MotoGP 1000cc, Raul Fernandez pun banyak menghabiskan waktu untuk berlatih di gym. Dikarenakan motor MotoGP memiliki power yang lebih besar dan lebih membutuhkan tenaga fisik, maka ia perlu memperkuat otot untuk bisa menjinakkannya. Tahun ini saya harus lebih banyak berlatih di gym, karena persiapan fisik untuk MotoGP sangatlah penting. Saya banyak berlatih dan sedikit istirahat. Saya sangat menantikan musim baru, dan saya sangat termotivasi untuk tampil baik lagi. Semua orang sangat berkomitmen kepada saya, dan termotivasi untuk memajukan proyek kami. Mereka merawat saya dengan sangat baik, yang tentu saja sangat saya hargai. Dikutip dari Motorsport, setiap awal tahun kesibukan tim-tim balap meningkat karena ada agenda perkenalan livery kendaraan serta pembalap mereka. Musim ini akan ada 12 skuad MotoGP yang menggelar presentasi. Saat ini hanya masih ada 2 tim yang telah menetapkan waktu presentasi mereka, yakni Gresini Ducati dan RNF Yamaha. Untuk Gresini Ducati akan memperlihatkan livery motornya dari Faenza, Italia pada tanggal 15 Januari mendatang. Sedangkan RNF Yamaha telah memilih tanggal 24 Januari 2022 dan Verona, Italia sebagai lokasi presentasi skuad. Danilo Petrucci adalah mantan pembalap MotoGP pertama yang meraih kemenangan di Dakar. Ia menang di etape 5. Petrucci dalam balapan benar-benar tampil luar biasa. Setelah mendapatkan kendala teknis di awal, tak menyurutkan semangatnya, bahkan kemarin sempat podium ketiga dan di stage kelima menang. Diperkirakan tahun depan Petrucci menjadi pembalap rally yang ditakuti, meskipun di lintasan off-road, karena sudah lebih cukup berpengalaman. Saya menangis seperti bayi. Saya tidak bisa menulis. Hari ini adalah hari yang cukup panjang.
Saya sangat ingin belajar dan meningkatkan navigasi saya. Jadi saya tidak terlalu memaksakan diri di awal. Setelah satu sudut ada bukit pasir besar dengan sekelompok unta di sisi lain. Seekor unta besar datang ke trek dan saya harus menghindarinya. Tetapi akhirnya menabrak setelah melewati banyak gundukan dan rumput. Itu adalah crash pertama saya di Dakar ini. Setelah itu saya sedikit melambat. Dan rekan tim Kevin Benavides menyusul saya, dan kami melaju bersama menuju finish. 60 km terakhir semuanya adalah bukit pasir, dan jadi saya sangat berhati-hati di sana untuk memastikan saya tidak melukai pergelangan kaki saya. Jadi ini adalah hari yang menarik dan berat, tapi saya sangat menikmatinya. Diketahui kontrak Pol Espargaro dengan Repsol Honda bakal habis pada akhir MotoGP musim 2022 dan ia tahu perlu tampil maksimal agar bisa bertahan, karena jika sebaliknya posisinya diambil pembalap lain. Saya sudah mendapatkan keistimewaan. Saya memiliki hidup yang luar biasa berkat profesi saya. Segalanya berjalan baik. Tetapi di olahraga ini adalah permainan kursi. Siapa yang cepat akan dapat kesempatan. Ada rasa takut kehilangan semua yang telah saya capai sepanjang karir saya selama 16 tahun ini. Dan sekarang di musim yang buruk 2021, semua yang saya bangun bisa sia-sia. Livio Suppo menilai Honda saat ini sedang mengalami masa di mana mereka tertinggal dari tim lain. Menurutnya, Honda telah membuat banyak kesalahan, dengan salah satunya memprioritaskan Marc Marquez saja, sehingga mereka saat ini tidak mempunyai sosok pembalap hebat yang bisa mereka andalkan. Honda telah membuat banyak kesalahan di masa lalu, mulai kesalahan untuk membiarkan Dani Pedrosa pergi. Honda menunjukkan bahwa perkembangan motor sedang menuju ke arah di mana hanya Marc Marquez yang bisa kuat. Sama sekali tidak ada persiapan untuk waktu setelah Marquez. Saya sangat prihatin untuk Honda, bahwa mereka harus bertarung seperti itu sekarang. Karena ketika saya meninggalkan tim setelah musim 2017, itu sangat kuat. Honda harus menemukan cara yang tepat. Dikutip dari Pedok GP, Jorge Lorenzo menyarankan agar Joan Mir tidak menerima pinangan dari Repsol Honda. Diketahui menurut Carlo Bernard, Honda saat ini tengah mendekati Joan Mir untuk merekrutnya di musim berikutnya. Menurut Lorenzo, pergi ke Honda akan sama saja. RC113V masih sulit dikendarai jika bukan oleh sang master Marc Marquez. Suzuki dan Yamaha jika dari luar, saya melihat mereka pada level yang sama. KTM tidak buruk sedangkan Honda dan Aprilia terlihat rumit. Meskipun mereka juga bisa berada di sana. Lebih lanjut, Lorenzo pun lantas justru menyarankan Joan Mir lebih baik ke tim lain yakni Ducati. Dengan Desmose di GP, Lorenzo yakin motornya lebih kompetitif. Saya pikir hanya dengan pergi ke Ducati, Joan Mir akan mengambil langkah maju yang jelas. Ducati sangat cepat dengan pembalap manapun. Dan itu bukan kebetulan semata. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.
if I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll